Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Habib Hidayatullah. Kali ini sesuai yang saya janjikan di grup dan beberapa request juga dari teman-teman, mungkin akan membahas tentang ini dulu, basic dari Elementor. Oke, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dari install pluginnya dulu ya. Oke, di sini bisa dilihat kalau kita di dashboard WordPress kita menuju plugin, add new, ini udah tahu ya mungkin teman-teman. Kayak gitu. Kita klik add new. Nah, ada pilihan dari sini, bisa diketikkan Elementor atau bisa upload plugin. Oke, kita upload plugin, cari pluginnya di mana. Dan Elementor ini. Install now. Lalu kita tunggu prosesnya. Oke, setelah pluginnya terinstall, kita bisa aktifkan. Yang selanjutnya kita install untuk yang Elementor Pro untuk sebagai bahan pembelajaran aja. Untuk versi yang berlisensinya bisa dibeli di marketplace ataupun di tempat Mas Duindi juga bisa, tuh dia ada menawarkan Elementor Pro. Intinya yang berlisensi itu juga lebih terpercaya ya, lebih aman juga untuk teman-teman. Sudah kita aktifkan lagi seperti tadi. Nah, sekarang kita udah memiliki Elementor Pro ya. Oke, setelah itu kita perlu tahu item-item atau menu-menu yang ada di Elementor ini ya, tentunya. Oke, yang pertama di sini general ya, ini sebagai cukup tahu aja gitu. Sebenarnya ini basic banget, bisa dipelajari sendiri, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, ini general, ini berisi ini semua bisa dilihat ya. Kalau saya sih settingannya ngikutin yang default aja, bawaan dari ininya, jadi nggak tak isi. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan, nah misalnya kayak ini Google Font Load, ini kan masih default, bisa diganti ke swipe atau fallback gitu-gitu. Kalau saya biasanya pilih ke swipe ya, untuk mempercepat loading. Terus CSS print ini tetap eksternal. Terus eksperimen ini paling yang saya gunakan itu cuman optimize DOM output. Iya, yang lain iya, dan ini fiturnya masih beta ya, kebanyakan beta, alpha gitu. Jadi belum sepenuhnya fiturnya itu udah matang gitu. Oke, di sini ada submission. Submission ini untuk isinya nanti itu dari hasil form-form yang teman-teman pasang di landing page atau di halaman gitu. Misalkan masang form itu nanti hasilnya ada sini, jadi nama, email gitu-gitu. Karena ini kan masih baru jadi belum ada. Terus custom font, misalkan pengen menginstal font yang tidak ada di database-nya Elementor ataupun tema websitenya teman-teman, ya bisa dipakai custom font ini, add new dan lain-lain. Kalau custom font sama aja, custom code juga sama aja. Role manager ini lebih ke admin, siapa yang bisa mengakses Elementor ini gitu. Misalnya, oh kita mau setting kalau misalnya editor tidak bisa mengakses gitu, atau kontributor atau subscriber ini nggak bisa akses gitu, ya udah nggak bisa, kita tentukan di sini. Oke, tools. Nah,
Untuk tool sendiri ini saya sering menggunakan ya, terutama regenerate file ini, terus save mode. Kadang kalau misalnya tampilannya nge-crash ataupun ada bug-bug tertentu, ini biasanya saya pakai save mode. Terus replace URL ini saya nggak pakai. Version ini untuk rollback, misalnya kan habis install terus ada bug tertentu terus mau downgrade versionnya, bisa pakai sini. Terus maintenance mode, misalnya websitenya teman-teman baru di develop gitu, mau menampilkan maintenance mode ya bisa dipilih, misalnya udah buat halaman untuk maintenance mode tersendiri kayak gitu. Nah ini misalnya kalau modenya bisa ini ya, coming soon, maintenance. Jadi kalau coming soon kan belum launching ya, kalau maintenance kan udah launching tapi ada perbaikan gitu. Oke, kalau sistem info ini ya biasanya ini requirement ataupun spek dari WordPress kita, ini WordPress. Nah, gitu segala macam. Terus get started ini ya mulai, GitHub kalau misalnya mau ada butuh bantuan gitu-gitu, ke Elementornya, jadi ke kontak supportnya. Lalu license itu bagian ya lisensi ya, untuk misalnya udah beli Elementornya ya di lisensi ini. Oke, kita udah mempelajari menu-menunya di menu dashboard ini. Lalu di sini ada templates ini juga bakalan berisi tentang ya template gitu. Template ya yang sudah tersimpan. Jadi misalnya udah buat suatu tampilan, suatu layout gitu, disimpan, misalnya ingin dibuat ke website lain juga bisa gitu. Udah di save dulu, nanti di import juga bisa, nanti tinggal diekspor di website lainnya. Itu ada page, ada section, ada global widget kayak gitu. Nanti nyambung kok di ininya, nanti bakalan ada. Lalu pop up ini juga, pop up kalau belum tahu pop up teman-teman itu ada, kalau misalnya mengunjungi website itu ada muncul gambar atau banner gitu sebelum sesudah ngeloading websitenya gitu. Biasanya berbentuk penawaran ataupun lead magnet gitu, dapatkan ebook gratis gitu-gitu dan lain-lain. Terus theme builder. Nah, theme builder ini adalah apabila kita mau tampilannya kita mau mengcustom tampilan tertentu. Jadi misalnya headernya mau tak custom, footernya single post dan lain-lain, ini ya semua bisa di custom pakai Elementor tampilannya ya. Oke, untuk yang selanjutnya landing page ini juga seperti yang kalau misalnya kemarin kan udah tak share juga, ada landing kit. Nah ini bisa di add new di bagian sini. Add new ini kita langsung bikin dari tadi yang ada header, footer kayak gitu, section. Nah ini kita langsung bikin dari sini ataupun langsung dari sananya menunya tadi di theme builder tadi. Nah ini new. Terus kategori ini lebih ke ya kategori gitu, kita bikin kategori misalnya portofolio ataupun course ataupun apalah gitu ya, paling langsung ke buildernya. Nah, kita coba pahami menu-menu di Elementornya ya, atau fitur-fitur yang ada di Elementornya. Oke, ini kita namain single post gitu ya.
Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik menggunakan template atau blog yang sudah ada juga boleh, misalnya tertarik dengan ini, tertarik dengan ini, atau mau bikin yang mana, atau bahkan mau mengcustom sendiri kalau misalnya udah ini. Tapi kalau misalkan di awal ya coba-cobalah ini di pelajari strukturnya. Oh, ini kok bisa kayak gini ya, oh ini kok bisa kayak gini tampilannya, wah coba kayak gitu. Oh ternyata setelah dari saya dulu tuh kayak gitu, jadi lebih ke learning by doing gitu, sama coba-coba sendiri sih. Oke. Di sini kita udah bikin apa yang tadi single post, lalu kita mau coba bahas satu persatu dari elemen-elemen, terus apa itu kolom, apa itu section, kayak gitu ya. Jadi biar dari akarnya dulu. Jadi nanti kalau misalkan kita di grup ataupun bahas selanjutnya gitu, kita tahu oh section tuh ini, oh kolom tuh ini gitu. Oke, di sini kalau tampilannya ini bisa dipilih ya. Kalau misalnya page layoutnya di canvas itu blank kayak gini, benar-benar blank kosong. Kalau misalnya full white itu nanti masih ada footer sama headernya. Kalau default ya default bawaan dari ini temanya gitu. Saya suka kalau misalnya bikin ini, saya bikin canvas, Elementor canvas ini. Jadi biar blank gitu, biar bersih gitu. Jadi nggak ada distraksi gitu kalau saya pas buat ini. Oke, elemen. Kalau untuk Elementor yang free itu fiturnya tentu nggak lengkap ya ini. Jadi elemennya ini yang pro ini pasti terkunci, jadi nggak bisa dipakai. Terus ya kayak gitu untuk yang free. Nah ini karena kita pakai yang pro untuk bahan pembelajaran, jadi biar nggak kaget ya nanti kalau misalnya udah beli lisensinya, lalu kita ada klien, kita ngerjain, jadi lebih enak gitu, kita lebih siap gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita pakai yang free gitu, tapi sebenarnya juga bisa kalau misalnya tinggal kita ngakalin aja. Oke, kita bahas post title. Post title itu ya post title gitu. Maksudnya kayak gini, tadi mana ya, judul kan, judul post misalnya. Ini kita tadi kan bikin apa namanya single post ya, template single post itu kita post title. Jadi kalau misalnya mau dibikin link juga bisa ini. Tapi kalau untuk template post title ya udah gini aja gitu. Terus ya tentunya ini HTML tag-nya H1 ya. Terus desainnya mau center, mau justify, atau ya ini sesukanya lah. Nanti sesuai kreativitas lah, nanti tinggal bagaimana ininya. Nah ini kita buat misalnya hitam, kebanyakan kan pakai hitam ya atau warna-warna gelap. Kalau defaultnya sih biasanya biru. Udah gitu aja. Terus nah sedikit kita bahas tentang style. Style ini biasanya ada background, ada warna, ada gaya tulisan gitu-gitu. Nah ini juga nanti juga kedepannya kalau misalnya teman-teman udah hafal, itu juga berguna buat belajar CSS gitu. Karena ini sebenarnya CSS tapi lebih ke yang enak dipandang gitu, enggak coding gitu. Nah di CSS juga kan ada ini kode hex warna gitu kan. Nah nanti misalnya udah nemu, misalnya sedikit membahas juga, melenceng dikit. Kalau misalnya nemu di referensi di Pinterest gitu, yang ini bagus nih warnanya, tapi apa ya warnanya. Nah ini saya pakai ini eyedropper. Nah ini color misalnya, kita mau pilih warna ini nih buat judulnya, ya udah ini tinggal diklik udah muncul nih. Nah ini kalau misalnya teman-teman yang
nggak mau inspect elemen. Jadi sebenarnya bisa pakai inspect elemen juga gitu, yang sempat dibahas sama Mas Dwindi gitu. Inspect elemen tinggal disorot ini, warnanya ini dikopas gitu. Terus pakai inspect elemen juga bisa tahu ukurannya, terus line height-nya berapa gitu, segala macam lah, pakai border radius atau enggak gitu. Terus tipografinya, nah karena saya ini kan websitenya itu berhubungan sama service ya, saya suka sama Poppins. Ini suka-suka aja sih, tapi kalau misalnya berdasarkan niche tuh ada, jadi ada yang udah riset kalau misalnya websitenya tentang ini, font-font yang tepat itu pakai apa gitu. Nah ini biarin 600 aja transformnya. Nah ini tak jelasin langsung aja ya. Berarti ukurannya ini ya ukuran, kalau misalnya di Word itu kan ada 12, 10 gitu ya, ini sama. Misalnya mau 40, terus weight ini lebih ke boldnya mau font boldnya itu tebelnya mau berapa gitu, mau seberapa kayak gitu. Nah ini kan udah lengkap ya. Nah, saya pilih 600 aja. Transform itu misalnya mau diubah dari misalnya kita bikin judul kan ya sesuai judul, kita ada gede ada yang kecil kapitalnya gitu. Kita mau pilih besar semua ya kita pilih uppercase, mau kecil semua ya lowercase, mau huruf depannya aja yang besar ya kita pakai capitalize kayak gitu. Terus untuk stylenya ini kita pilih default aja. Terus untuk stylenya ini normal, ada italic, ada oblique. Nah ini lebih italic, ini bikin default aja ya biar elegan gitu ngambil. Terus dekorasi ini ada underline, garis bawah, overline, overline di atas, terus line through di tengah ya, misalnya dicoret gitu, atau non sama aja sama default. Terus line height itu lebih ke tinggi ininya, tinggi hurufnya. Nah apa ya kalau dibahasakan itu, tinggi dari area hurufnya. Nah gitu bisa dibikin berapa gitu, tapi kalau misalnya nggak ada kasus tertentu ya saya bikin default aja gitu, defaultnya kosong. Terus letter space ini jarak antara huruf. Nah mau dibikin panjang mau dibikin sempit gitu kayak gitu. Nah ini untuk titlenya saya buat kayak gini misalnya. Terus text shadow ya ini bayangannya, warnanya kalau saya biasanya pakai di 10 biar nggak terlalu pekat ininya. Terus horizontalnya 1, vertikalnya 1 kayak gitu. Tapi kalau nggak terlalu terlihat ya udahlah nggak usah pakai gitu. Saya sering pakai shadow itu di box shadow biasanya. Kalau di ini jarang pakai karena ya kurang cantik aja menurut saya ya. Lalu ini untuk blend modenya bisa bermacam-macam. Nah ini kalau misalnya beda warna sama backgroundnya gitu, ngeblendnya bisa di variasi gitu. Nah nanti style ini bakalan beda di tiap elemen. Jadi post title nanti stylenya beda. Ini contoh ya, langsung aja coba. Nah ini beda kan sama tampilannya yang ini tadi kayak gitu. Jadi jangan kaget, kok beda tadi ada hurufnya ini nggak ada gitu. Jadi lebih fleksibel aja gitu belajarnya gitu. Jangan kaget. Kayak gitu. Terus sebelum lanjut ke elemen-elemen ini kita mungkin bahas ini ya,
menu-menu juga ya. Oke, ini ada navigator. Nah, kalau misalnya bingung nih sebenarnya struktur layout layoutku tuh kayak gimana sih, kok ribet banget, karena kalau kayak gini kan masih enak ya, ngelihatnya masih bisa ini. Sebenarnya padding yang mana sih, kolomnya atau dari sectionnya gitu, atau bahkan dari elemennya gitu, kayak gitu. Jadi bisa pakai navigator ini. Oh di mana, jadi misalnya banyak banget gitu, bisa langsung kita pakai shortcut navigator. Oke, untuk history, nah misalnya aduh tadi misalnya nggak sengaja keganti terus mau ini, ya udah kita pilih dari sini. Misalnya di sini tadi saya terakhir ini ternyata jelek, ya udah di situ. Terus ini responsif untuk tampilan di mobile, di tablet, sama di desktop gitu. Ini kita pilih desktop aja. Jadi juga membahas sedikit tentang yang di grup ya teman-teman. Itu fokus pada satu tampilan dulu. Jadi misalnya desktop ya desktop dulu. Nah, untuk nanti di versi mobilenya itu udah bagian tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau nge-build fokusnya jadi satu-satu gitu. Tapi untuk pemula pasti bingung, jadi kadang nggak memperhatikan elemen-elemennya, tapi malah ketika ngedit di bagian mobile version malah jadi rusak gitu tampilannya. Jadi coba nanti kita praktekannya langsung. Terus ada preview, kalau misalnya kita mau preview, mau kita lihat melihat sementara hasil yang udah kita buat kayak gitu. Nah tadi kan kayak gini, hello world. Terus sama sama publish. Ini kalau misalnya belum mau di publish ya save draft dulu. Display condition ya misalnya yang mau ditampilin artikel mana gitu, save as a template. Ya tadi kan udah kan, kalau misalnya udah ini bisa di save sebagai template atau untuk pembuatan di website lain atau landing page lain gitu. Oke, mungkin apa lagi, global ini nanti bisa save as a global ya. Nah ini nanti bisa muncul di sini, misalnya mau dimunculkan langsung di halaman lain kayak gitu. Mungkin kita bahas ini ya, setting. Ini lebih ke cenderung settingan global dari Elementor kita. Jadi kita misalnya global font, warnanya mau pakai apa. Nah kalau biasanya kan warnanya tuh biru tuh tadi tuh. Nah kita bisa ubah nih warna defaultnya sesuai skema warna yang ada di branding kita. Misalnya kita mau branding warna merah ini ya, merah marun ini dari Elementor. Ya udah misalnya kita mau pakai ini aksen warnanya kayak gitu. Terus global fontnya kita mau pilih Poppins, kalau defaultnya Roboto ya, pilih Poppins. Ini mau tak kosongin aja biar nanti bisa disetting di ini lebih fleksibel aja, tergantung situasi aja. Terus tipografi ini lebih ke tampilan di paragraf ya, di artikel. Jadi misalnya bodinya mau Poppins, ini bisa di custom global di sini. H1-nya mau kayak gimana, subheading H1-nya, H2 kayak gitu. Jadi tampilannya ada di sini. Kalau misalnya nggak mau setting lagi di kayak gitu. Terus button ini misalnya di website teman-teman mau dibikin default, jadi nggak usah setting lagi gitu ya, bisa di sini. Tipografinya apa, pakai Poppins tadi kalau saya ya. Nah ini text shadow ini kan ya tadi udah sempat dibahas juga. Normal, hover. Oke, mengenal normal sama hover itu contohnya, kalau normal itu ya udah tampilan
button gitu. Terus kalau hover itu ketika mouse kita ada di button tersebut, jadi tampilannya mau berubah atau mau sama aja kayak gitu hover. Text color ini lebih ke warna teksnya, background colornya, background dari buttonnya, box shadow kalau misalnya kita mau pakai shadow, border kalau misalnya kita ada garis outline-nya, terus border radius ini lengkungan. Jadi biasanya kalau kita bikin kan defaultnya kotak gitu kan, jadi kalau kita ada radius berarti kita mau melengkungkan buttonnya gitu. Ya nggak cuman button sih, kalau ini kan di section button, berarti kalau kita ketemu border radius intinya kita mau membuat sikunya itu nggak tajam gitu aja bahasa awamnya. Padding itu ya jarak kalau di sini ya jarak antara tulisan sama background tombolnya itu gitu. Oke. Nah, banyak banget ya. Ternyata ini baru basic btw. Terus image, kalau misalnya kita mau setting default image-nya mau kayak gimana. Terus form field ini formulir, kalau misalnya mau dibikin default. Kalau ini sih jarang saya settingnya. Paling nah ini paling layout ini tak bikin 0. Kalau widget space-nya kan, ini widget space itu antara jarak yang di atasnya sama di bawahnya, itu biasanya kan ada jarak tuh. Nah ini tak bikin 0 supaya nggak ganggu, kadang tuh ganggu aja gitu. Nah ini kalau saya sih nyaman 0. Nah teman-teman bisa ini kalau misalnya bisa disetting sendiri ya, ini lebih nyamannya di mana. Oke, ini kita setting 0 ya. Nah jarak antara apa ini ya, inilah ini kita contoh aja misalnya. Jangan post accept ya, post info aja berarti. Nah jarak antara ininya, antara hello world sama ini section yang di bawahnya gitu. Gimana? Nah kayak gitu. Ini tak bikin defaultnya 0. Nah tinggal ketika ngedit kayak gini kok kerapatan, baru saya edit pakai padding gitu. Paddingnya saya pakai 10 sih biasanya gini. Nah kan jadi ada jaraknya. Kalau defaultnya itu kan 20 kayak gini, jadi setiap jaraknya 20, jadi kurang ini aja. Nah kalau defaultnya kayak gini, kalau padding kan nggak bisa minnya, jadi mending ya udah tak bikin 0 di defaultnya. Kalau ini tak isi 10 ya. Nanti yang nggak paham bisa langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Saya kalau masalah penjelasan tuh emang agak belibet. Perlu belajar lagi ya public speaking. Lalu apa lagi? Oh, mau bahas yang tadi lagi. Tadi sampai ya saya sering pakainya yang layout ini tak setting 0. Nah ini konten widget ini defaultnya mau dibikin berapa ya, ini terserah ya. Nah ini konten widget nih, panjangnya ini mana sih ya, nggak bisa kalau pokoknya intinya panjangnya, lebarnya kok panjang yaitu. Terus ada set identity ya, ini untuk logo Vaticon gitu-gitu. Nah ini kita nggak usah isi dulu, tapi kalau teman-teman diisi ya sama logonya webnya teman-teman sama Vaticonnya. Nah ini baru
mengenal Elementor dulu. Kita PDKT dulu nih sama Elementornya. Terus biar kedepannya kan lebih enak gitu kalau udah kenal. Terus background ini background defaultnya ini yang warna putih ini mau tak bikin apa gitu. Kalau mau bikin putih ya putih gitu, nanti jadinya putih. Terus lightbox ini kalau misalnya mau ada lightbox di halamannya teman-teman, custom CSS ya, ini bagi yang udah advance ini bisa nambahkan kode CSS-nya di sini gitu. Di sini setting ini tambahan di baliknya ke menu tadi, di menu dashboard WordPress-nya. Oke, ini udah cukup. Lalu apa lagi? Theme builder. Nah, ini bikin builder ya. Kayak gitu. Aduh. Nah, ini kalau misalnya mau ambil dari apa? Kalau misalnya pakai template. Kita kan nggak pakai, kita mau belajar custom user preference-nya. Ini UI-nya auto detect atau mau light atau dark gitu-gitu. Biasanya tuh ada tuh panel white 30 gitu-gitulah intinya. Finder view page ini ya hampir kayak tadi apa? Ya ini gambar mata ini sama aja. Exit to dashboard ya keluar dari editor Elementor ini gitu. Udah ya, kita lanjut ke elemen. Oke, kita udah buat judul, kita udah buat ini apa, post info. Lalu kita belajar item-item ya di dalamnya gitu. Gak kerasa ini udah cukup lama ya. Nah, untuk post info ada author. Nah, ini bisa dihilangin ya, bisa disilang, ini hilang bakalan. Kita mau ngilangin ininya gitu-gitu. Kita mau ngilangin komen, atau biasanya kalau blogger tuh nggak pengen ada tanggalnya gitu, tanggal sama waktunya. Biar nggak ketahuan tuh sering update apa enggak blognya. Ya. Yeah. Nah, ini formatnya bisa disetting ya sesuai ya selera. Itu. Nah, ini icon, ini link kalau misalnya mau dipakai link di sananya. Ini pakai author aja. Dan ini bisa ini apa namanya? Urutannya bisa diubah. Nah, gitu. Nah, ini kan memanjang nih. Menyamping kok memanjang. Menyamping yang bisa dibuat kalau misalnya pengen ke bawah ya diganti ini defaultnya. Nah, kan? Tapi saya lebih suka ke samping kayak gitu. Nah, ini juga bisa kalau author ini bisa pakai avatar. Avatar tuh gambar dari ini kita ya. Nah, kan muncul. Nah, ini tapi saya nggak pakai avatar. Terus ke stylenya, space between ya, jarak antara masing-masing itemnya. Nah, ini kan mau jaraknya mau rapat atau mau longgar itu terserah. Saya default aja kayak gitu. Banyak defaultnya sebenarnya. Yang penting kreativitas kita gitu dalam mengebuild suatu halaman. Icon warnanya mau dibikin apa. Nah, karena kita tadi udah sepakati warnanya merah marun, kita mau pakai warna merah marun gitu, biar skema warnanya lebih asik gitu ya kan, lebih enak gitu. Bisa dipilih ininya ataupun warna teksnya, warna kontennya. Nah, ini kalau warna kontennya di sini ya, ini sorry. Nah, ini masih Roboto, tak ubah Poppins lagi.
Misalnya mau dibedain, oh yang post infonya mau pakai font apa ya, bisa, tinggal dipilih aja gitu. Kalau saya biasanya kecil aja, ininya di berapa ya, 12 aja ya, nggak terlalu ini juga, jadi biar nggak ngedistract apa visitor untuk ke malah ini yang gede gitu ya, ya kecil aja, yang penting cukup ada. Lalu nah ini yang advance ini hampir ada ya di semua elemen. Di sini juga ada pasti. Nah, dan hampir sama menu-menunya. Ada advance, ada motion effect, background, border, mesh, terus positioning. Nah, kita bahas satu-satu ya, yang ini yang pasti ada aja gitu, yang sudah pasti ada di setiap elemen gitu. Oke, margin ini sempat dibahas sama Mas Dwindi ya di live waktu itu. Bedanya margin sama padding itu, kalau margin bisa minus, kalau padding enggak ya gitu. Jadi margin itu lebih ke, ya koreksi ya kalau salah, misalnya margin itu lebih ke area luarnya, kalau padding itu di area dalamnya. Kita langsung contoh aja. Ini yang ini biar lebih kelihatan, ini coba tak pakai backgroundnya biar lebih kelihatan bedanya ya. Ya coba kita pakai hitam ini hanya sebentar ya, biar ngeliatin bedanya aja. Ini kalau margin, nah margin itu di luarnya ya kan. Ini teman-teman juga kalau lagi belajar juga bisa dipraktekkan nih, dicoba-coba kayak gini. Oh yang beda tuh ternyata ininya. Enggak, aku tuh mau ngedit yang di dalamnya, jarak antara background sama ininya, berarti di padding. Nah beda kan, tahu ya bedanya. Jadi padding itu di dalam, kalau margin itu di luar. Oke, kita balikin lagi. Tadi cuman buat contoh ya. Oke, ini CSS ID. Nah, ini udah advance. Kalau ini mau dikasih ID ininya, elemennya, mau dikasih class, index, z indexnya bisa dipilih dari ininya. Nah, yang perlu diketahui adalah juga icon ini. Jadi kalau ada icon desktop, ada di nah ini bisa di tiap versionnya, mobile version, tablet version gitu, bisa diubah. Jadi kalau nggak ada ya jangan diubah gitu, nanti bakalan ngerusak tampilan dari ininya. Jadi ketika kita udah jadi desktopnya, kita ngedit di ini, kalau misalnya ada mobilenya ya silakan gitu diubah. Tapi kalau nggak ada ya itu bakalan ngerusak tampilannya, layoutnya gitu. Oke, lanjut ke motion effect. Motion effect ini lebih ke animasi. Jadi mau scroll effect misalnya, ini kalau bisa di scroll kayak gitu-gitu. Ini jarang saya pakai sih karena ya bakalan berat gitu. Mouse effect ini ya ketika mouse kita ada di sini, nah kan ada efeknya. Ya. Kayak gitu. Sticky ini, bagi yang belum tahu, sticky itu kalau kita scroll dia akan tetap ada gitu, dia melayang. Nah gitu bahasanya yang tepat. Misalnya kita di top, ya dia akan tetap di top kalau misalnya kita mau scroll gitu. Ini contoh aja ya. Karena ini nggak bisa di scroll ya, karena belum ada di bawahnya ya, no, belum bisa. Tapi kalau misalnya ini dibikin sticky-nya aktif, kita bikin top, dia akan tetap bertahan di atas tampilan gitu.
Oke, ini kita bikin non aja. Entrance animation ya animasi kita masuknya misalnya mau fade in gitu. Nah, ketika kita lihat elemen ini berarti awalannya pasti ada animasinya gitu. Ya, biasanya kalau bikin landing page ada ininya biasanya kalau saya, tergantung inilah, tergantung kebutuhan. Jadi saya juga tetap pakai sih kadang, ya sesuai kebutuhan itu tadi. Kalau kebutuhannya cepet ya kadang nggak pakai. Kalau kebutuhannya untuk supaya desainnya enak dilihat gitu, untuk sales gitu, biar menarik gitu kan, menarik konsumen, ya udah kita pakai aja gitu. Berat dikit nggak masalah. Ini background. Jadi setiap section tuh ada background. Kadang background ini juga ada di style. Jadi jangan terpaku di advance gitu. Karena setiap elemen itu kan tadi udah dibilang ya beda-beda gitu. Ini kan misalnya mau ada backgroundnya gitu. Backgroundnya itu bisa tipenya bisa warna biasa klasik atau gradient. Gradient itu kalau misalnya ada 2 warna gitu-gitu segala macam. Terus warna ya biasa ya, kalau misalnya mau warna apa aja gitu. Kalau mau gambar ya dikasih gambar gitu ya. Sebenarnya ini basic banget ya, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa untuk pengantar aja. Border itu outline kalau dalam bahasa gambar ya, outline. Kita mau bikin solid, nah outline kan. Terus ini tebalnya 1 aja biasanya kalau saya ya jarang pakai ini juga. Paling kalau di tombol gitu-gitu pakai. Nah, radius ini tadi kalau kita ini kan masih lancip nih, kita bikin melengkung kayak gitu. Kita lihat dulu ya, gini. Kita nggak usah pakai ini, jadi perlu tahu juga warnanya, mau bikin warna merah atau hijau terserah, sesuai ini, sesuai keinginan gitu. Ini drop shadownya saya biasanya pakai di angka 10 nih ya, sesuai selera juga. Kalau saya seringnya sukanya di 10. Terus ini 1, ini 5 kalau saya ya. Spreadnya 0, outline posisinya outline. Kalau inside itu di dalamnya, berarti shadownya itu di dalam kotak gitu. Oke, paham ya? Nah, gini jadinya kalau misalnya mau pakai shadow. Kalau di judul kan jarang ya pakai desain kayak gini, kurang ini juga menurut saya, tapi kan beda-beda tiap orang. Tadi di mana, di border ini berarti nggak usah. Oke. Mask ini kita ngebungkus jadi bundar. Apa sih namanya ya? Ya gini, jadi bulat circle, bisa flower gitu, jadi dikemas aja pakaiin topeng gitu bahasanya, sketch. Ini biasanya kalau digambar sih cocoknya. Nah, ini bisa dicoba-coba sendiri ya teman-teman. Saya juga karena nggak semua pakai, jadi kadang ini lupa gitu, ini tuh buat apa gitu. Jadi saling ingetin aja ya kalau ini di video ada yang salah gitu. Oke, untuk position ini juga untuk ngurangin dom, kemarin sempat saya praktekkan dari Mas Duindi. Terus ini ada default full wide. Kalau misalnya mau 100% lebarnya gitu, dari sisi kanan sampai sisi kiri mau full, ya udah pakai full wide gitu. Mana tadi?
Kalau saya yang sering saya pakai itu custom sama inline. Kalau inline ya udah kayak gini. Nah kan, jadi panjang elemennya tuh cuman sampai section yang ada, apa namanya, panjang elemennya itu cuman sampai ada di ininya, isinya gitu, kontennya. Nah ini mana tadi, position. Nah ini kok di sini, kok enggak di tengah, gimana ya cara ininya? Pasti bingung teman-teman. Ini pakai di kolom kan masih default nih. Yang kita tadi belum bahas kolom ya, kolom. Ya udah, ini kan vertikalnya ya. Vertikalnya kita buat middle, horizontal ya, berarti kita bikin center. Nah gitu. Ini masih ada shadownya sih. Bentar. Bikin, nah gitu ya. Kalau inline tadi di position. Kalau yang ini dibikin inline juga, dia akan bersejajar. Jadi perlu dicoba-coba juga, dikombinasikan antara elemen 1 sama elemen 2. Nah ini kan jadi jajar kayak gitu. Atau bisa pakai custom kayak yang di ini Mas Dwindi itu. Saya dulu udah pakai kayak gini, custom gini, tapi itu waktu itu belum tahu yang namanya DOM. Jadi sempat dibahaskan di grup itu, DOM itu kan juga bisa salah satu faktor untuk kecepatan websitenya gitu. Custom, ini default, ini default lagi ya. Kalau position ya position, mau default itu kayak gini. Absolute, kalau absolute tuh ya gini, nanti bisa diubah-ubah absolute, mau diubah kemana aja. Nah, namanya juga absolute. Lalu fix. Nah, fix ini nggak bisa ya, mau di mana aja ya, fix namanya, udah fix gitu. Ini selain bisa, kalau yang pro ini bisa digini-giniin, kalau yang free kayaknya nggak bisa deh pakai ini kayaknya. Nah gitu, tak buat default aja. Lalu responsive. Nah ini responsif ini berfungsi untuk menampilkan tampilan, apakah ini mau disembunyikan di desktop, mau di tablet, ataupun di mobile gitu. Nah misalnya kalau title kan udah jelas di semua ada ya, di desktop ada, tablet ada, mobile ada. Nah misalnya ini, ini hanya tampil di tampilan desktop, ya udah kita ini centang aja. Berarti nanti ketika kita ngedit di tampilan mobile, nah ini diarsir gini, dalam dalam arti ini tuh nanti nggak, tampilannya tuh nggak kelihatan di mobile gitu. Jadi teman-teman kalau yang udah selesai ngedit di versi desktopnya, ini juga penting, responsif ini ya. Itu atribut ini lebih ke advance, ini lebih ke value karakter gitu. Custom CSS sama, tapi lebih ke ya elemen ini gitu, CSS untuk elemen ini. Tampilan tambah, misalnya mau nambahin apa atau tampilannya gimana gitu, bisa ditambahin CSS. Oke, apa lagi? Misalnya saya mau nambahin ini nih, fitur image kan, biasanya setelah ini
feature image. Oke, untuk basicnya semua kita ya minimal kita udah bahas ya, nggak semua tapi kita udah bahas. Jadi kalau misalnya belum ada yang kelewat ataupun belum dibahas, bisa ditanyakan di grup ataupun di komen. Nanti kalau misalnya yang belum join di grup, nanti coba deh tak lampirkan linknya di deskripsi. Jadi ada grup Telegram, membernya itu 300. Nggak expect saya juga nggak expect kalau misalnya bakalan jadi banyak ya. Menurut saya 300 itu udah banyak, karena ekspektasi saya itu cuma 20 orang gitu, belajarnya lebih efektif gitu. Ini gambar feature image. Nah ini kan nggak ada gambarnya karena saya kan belum ada postingan gitu. Kalau misalnya ini dibikin feature image, ini pasti ada gambarnya gitu. Nah ini bikin center, captionnya non, linknya non, kayak gitu. Nah stylenya, image-nya, nah ini gambarnya, width-nya, lebarnya mau seberapa. Kalau bisa ini diisi ya sesuai tampilan yang tampil. Gimana sih tampilan yang tampil? Gambar yang tampil di tampilan desktop ataupun mobile dan lain-lain. Pokoknya ini tuh berhubungan sama, kalau di page speed itu ini ngaruh banget. Jadi ketepatan ukuran gambar itu ngaruh ke kecepatan. Jadi si browser itu nggak memproses lagi untuk nge-crop gambarnya itu. Jadi kita cropnya langsung di sini gitu, nggak ngeberatin proses loading websitenya. Ini misalnya gambarnya mau ya lebarnya 500 gitu, atau dibikin maksimal 100%, jadi dia ngikutin lebarnya, tapi itu juga masih nggak ini, tapi responsif. Nah, misalnya di mobile-nya mau diubah berapa, nah ini kan ada ikonnya ini nih yang sudah dijelaskan tadi, tingginya mau berapa gitu, opacity itu transparan. Nah, nanti kalau di CSS juga ada nih opacity, jadi ini sebenarnya bahasa CSS semua. Border type ya tadi udah sempat dibahas. Nah ini pasti ada kayak gini-gini. Nah border, bedanya border yang di sini sama border yang di sini. Nah ini coba teman-teman terapkan sendiri lah, coba-coba gitu. Kalau apa yang terjadi kalau border radiusnya tak terapkan di sini sama yang di sini, kayak gitu. Jadi kan sebenarnya untuk penjelasan sedikit ya, itu tuh gambar, kalau yang di sini itu gambarnya yang di round, kalau di sini itu elemennya yang di round. Paham nggak? Paham ya? Gitu. Lalu setelah itu apalagi ya? Post konten ya. Kita bikin post konten. Nah ini masih jaraknya masih ini banget ya. Tak bikin berjarak. Nah ini tuh link values together ini tuh. Ini tuh kalau mau bikin sama. Nah ini kalau ditulis 5 ya semua sama. Tapi kalau mau dibikin beda ya gemboknya ini dihilangin dulu. Ya, gitu. Ya, itu biasanya yang kepake itu right left, top gitu. Bottom jarang saya pakai. Ini tadi kan gambar ya. Terus ini di tengah. Alignmentnya biasanya kiri aja. Alignmentnya kalau di tengah gini kan jadi rata tengah semua gambar artikelnya. Gimana kalau mau bikin rata kiri tapi agak geser nih, nggak di samping banget. Kalau kayak gini kan samping banget nih. Ini kan 100 berapa tadi lebarnya, 1140-an kita dia 14 atau 40. Ya udah pakai ini aja, bisa pakai margin, bisa pakai padding. Saya sih lebih suka padding ya, nggak tahu kenapa.
Kayak gitu padding. Jadi dibikin padding aja. Misalnya mau ini banget, mau agak menjorok ke tengah banget. Nah, gitu. Jadi ada jarak space-nya. Gitu ya, teman-teman. Lalu, nah ini kan masih satu kolom ya. Nah, lebih bagus seperti ini. Jadi masih satu kolom daripada teman-teman bikin section lagi terus ini di kayak gini. Ini tuh secara tampilan memang sama ya, tapi secara coding beda seperti yang dijelaskan sama Mas Dwindi. Sebenarnya ya udah tahu, tapi emang nggak ini aja, itu tuh DOM namanya gitu tuh, saya belum tahu di situ tuh. Oke. Ini misalnya backgroundnya ini tuh, bentar, backgroundnya putih ya. Nah, kalau ini juga beda ini untuk section. Misalnya ini section. Ini untuk belakang ya. Section itu paling belakang. Terus di bawahnya section. Ini kan berdasarkan navigatornya. Nah, ada kolom. Kolom itu di atasnya lagi, layer di atasnya gitu. Kalau anak desain pasti tahu layer. ini untuk ngebedain aja ya. Jadi kadang ada yang bingung ini tuh di mana gitu, di sectionnya apa di kolomnya. Ya udah dicoba-coba aja, nanti bakal apal sendiri kok gitu. Jadi untuk ngebedain ininya, yang ini tadi section, yang ini kolom, yang ini elemen, paham ya? Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ini tak jelaskan detail. Kalaupun masih belum ada, ya tolong ditambahkan atau ditanyakan gitu, karena kan nggak tahu yang udah kelewat apa gitu kan. Oke, ini tak mana tadi, balikin ke sini. Udah ya, untuk basic kayaknya udah cukup juga. Ini waktunya udah, saya record ini udah sejam, tapi mungkin nanti bakalan tak edit lagi. Oke, sementara kayak gitu, nanti kita bahas lebih lanjut nih tentang ini, tapi pembahasannya lebih langsung ke buat ini ya, buat template, buat halaman gitu-gitu. Jadi kalau misalnya nanti nextnya saya belum pernah pakai ini nih, share button itu, ya udah ini aja, tanyain aja, diingetin aja, kita bahas share button gitu. Itu aja ya. Jadi cukup tutorial kali ini, dasar-dasar mengenai Elementor. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kebanyakan nanti kita akan bahas Elementor ini untuk belajar mendesain website. Lalu apalagi ya, SEO website, blog gitu-gitu. Terus apa ya, pokoknya yang udah disampaikan di grup Telegram. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.